Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bang kakak semuanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan sebuah kalimat yang begitu mulia yang tidak akan pernah ada cukupnya untuk terus kita lafazkan dengan penuh dengan keikhlasan dan penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apa-apa yang hari ini kita nikmati ada melekat dalam diri kita dan kehidupan kita, itu semuanya adalah atas kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kita bahas, bahkan untuk tertawa dan menangisnya pun kita, itu semuanya adalah tak lepas daripada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu kita untuk tertawa dan menangis sekalipun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu abhaka wa abkaka. Sesungguhnya dialah kemudian yang mampu membuatmu tertawa dan membuatmu menangis. Nah, begitu ya. Nah, jadi dengan penuh keyakinan dan kesadaran tentunya atas hal-hal inilah yang membuat kita insya Allah semakin tulus untuk menghambakan diri, semakin sadar untuk menghambakan diri kepada Sang Khalik kita, Sang Pencipta kita, Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan tentunya dengan itu kita termasuk kepada barisan ya, hamba-hamba Allah yang tahu diri, ya, tahu posisi dan tahu kondisi, sehingga kelak ya, kita ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan semasa hidup kita di dunia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Sanja, oh, tadi ada raise hand, Sanja Bisma. Sanja ini kan akun Sanja ya. Baik. Selanjutnya selawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang lagi-lagi tentunya kita niatkan dan semoga menjadi bukti kecintaan kita dan kerinduan kita kepada sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti kelak ya, di hari tidak ada kemudian pertolongan melainkan pertolongan Allah. Di hari itulah kemudian betapa berharganya syafaat dari Rasulullah. Kita termasuk umatnya yang diakui, dan tidak hanya sekedar diakui oleh Nabi, kita juga berhak mendapatkan hadiah yang begitu besar bagi kita umatnya, yaitu syafaat dari beliau. Syafaat yang akan menyelamatkan kita ya dari tangisan yang begitu melengking nanti, dari ketakutan yang begitu menderas semua umat manusia, ya, ketakutan yang sangat maha begitu luar biasanya akan apa yang kemudian terjadi pada dirinya, asbab kemudian perbuatan-perbuatan kita yang tentunya kita sadari kadang-kadang lebih banyak dosa daripada pahala yang kita perbuat, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Maka syafaat dari baginda Rasulullah SAW lah yang akan menjadi sebuah solusi dan sebuah kabar gembira buat kita. Nah, agar mendapatkan itu tentunya perlu kita cicil dari sekarang, ya, dengan salah satu caranya adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu dan Kakak, kita lanjutkan kajian MBA kita, ya, Majelis Bismillah Academy, yang kita bawakan setiap habis subuh. Pada kesempatan kali ini saya izin mau menyampaikan, ya, mengulang kembali yang pernah saya sampaikan di kajian satu doa masih waktu itu namanya, ya, bagaimana kemudian kita menjalani kehidupan kita, menghadapi tugas-tugas kita sebagai apapun perannya. Ada yang sebagai mahasantri, ada yang sebagai SOD, ada yang sebagai SPA, ada yang sebagai orang tua,
ada yang sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, ya, sebagai pimpinan, sebagai yang dipimpin, dan seterusnya ya. Apa kuncinya, apa sikapnya yang harus kita jaga dalam menjalani itu semua, ya, agar kita tetap semangat, agar kita tidak berputus asa, dan agar kita kemudian bisa keluar menjadi orang-orang yang termasuk di jalur pemenang, begitu ya. Oh, Masya Allah, Faisal pagi-pagi udah dari pantai ya. Masya Allah, di pantai mana langsung langsung diganti. Ombaknya nyala loh, Masya Allah. Saya sempat hampir ketipu dari pantai mana. Sal, kerja Sal, liburan baik. Minggu depan insya Allah ya, minggu depan kita akan family gathering, nah, baru ke pantai Sal. Nampaknya Bang Faisal udah tidak sabar ya. Baik, Allahu ahad, Allahu samad. oh, baik. eh Beberapa waktu yang lalu ada 3-4 orangan lah, atau di momen ayah time ada beberapa pertanyaan, dan salah satu pertanyaan yang berulang adalah apa namanya, eh, bagaimana ya caranya biar kita tetap fokus sama tugas, tetap fokus sama target gitu ya. Tidak kemudian khawatir atas apa namanya, konsekuensinya nanti kalau tidak nyampe target gitu ya. Kok senyum-senyum zikir? Ingat, oh kau yang nanya kemarin bukan? Oh Gogik, disebut nama lagi Gogik, Mas Gogik ya. Nah, Mas Gogik, Gogik kemarin pertanyaan apa ya? Oh kalau nanti nggak nyampe hafalan, gimana? Apakah betul-betul kami akan dipulangkan gitu ya? Nah, itu salah satu pertanyaannya ya. Hanafi nanya gitu enggak? Atau udah diwakili sama Mas Gogik? Udah. Pasrah sama Allah, Masya Allah ya. Berharga sekali pemuda-pemuda soleh nih ya. Ya, itu sama saja dengan pertanyaan yang lainnya, senada lah gitu ya. Bahkan kemarin ada juga dari Avengers nanya begitu juga ya. Gimana kalau nggak apa namanya sampai target gitu ya. Bahkan kemarin ada juga yang kalau nilai saya di UTS, di UAS itu nggak bagus, apakah ada pengaruhnya nanti gitu ya. Nggak lanjut apa eh, di MB dan seterusnya. Oke, sekarang gini, kita di di dunia ini dihidupkan sama Allah ya, diberi waktu sama Allah untuk hidup, selain kemudian posisi kita sebagai apa, sebagai khalifah gitu ya, kita juga tentunya udah pasti di apa sama Allah, diu diuji, kan di awal surat Al-Mulk begitu kan, apa bunyinya, tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli, oke, di tangannya kemudian kerajaan itu, berarti di tangan Allah kan kerajaan tuh. Kerajaan yang dimaksud di sini apa? Ya, alam semesta. Kita sekarang tinggal di bagian kecil dari begitu besarnya ah, kerajaan Allah tuh kan. Ya kan, bukan berarti cuma dunia ini aja kan kerajaan Allah tuh. Ya betul? Iya kan? Nah, kita bagian kecil, tinggal di bagian kecil dari begitu besarnya kerajaan Allah tuh. Oh, ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah lah kemudian yang maha kuasa atas segala sesuatu, atas segala-galanya. Nah, terus lanjutannya, alladzi alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kemudian menciptakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kemudian menjadi ujian ya, untuk menjadi bukti pada akhirnya nanti ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang lebih baik? Lebih baik apanya di situ? Amalnya apa hasilnya? Amalnya. Hasilnya apa amalnya? Amalnya apa hasilnya? Hasil amal. Ya, hasil amal. Masya Allah. Luar biasa ya. Amalnya apa hasilnya? Amal. Ya, berarti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang dilihat Allah pada akhirnya adalah siapa di antara kalian lebih baik amalnya ya. Ya harus diuji terus ya. Kokoh enggak pendapatnya. Nah, jadi yang
pada akhirnya yang dilihat Allah tuh ikhtiarnya, prosesnya. Amal itu kan usaha kan, usahanya, bukan resultnya, bukan hasilnya. Yang dilihat sama Allah tuh pada akhirnya amalannya. Ya, gimana amalannya kira-kira? Gimana usahanya? Siapa yang terbaik usahanya? Jadi nanti kita tuh berarti yang ditimbang nanti itu apanya? Kalau begitu, pahala apa dosanya? Pahala. Dua-duanya. Iya, dua-duanya ditimbang. Ditimbang pahalanya, ditimbang dosanya. Kalau gitu, yang ditimbang tuh usahanya apa hasilnya? Ayo, pahala tuh usaha apa hasil? Gimana? Nggak sinkron. Hah? Liya bluwakum ayyukum ahsanu amala kata Allah. Untuk jadi ujian buat kalian tuh. Untuk kemudian pada akhirnya dinilai siapa yang terbaik amalnya, usahanya tadi di situ. Tapi ketika ditimbang, yang ditimbang pahala sama dosa. Pahala tuh hasil apa? Usaha. Jadi ada ragu-ragu gitu. Zikir sampai bergetar gitu lisannya. Ini apa ya jawabannya? Gitu. Gimana? Gimana kemudian? Ini nggak sinkron dong kalau gitu. Ya, yang dicek hasilnya, yang ditimbang, yang dicek usahanya, yang ditimbang, aduh, gimana? Nah, di sinilah kemudian bahwa kalau dari sini kita melihat, berarti pahala itu akan kita dapat apakah tergantung hasilnya? Hah? Tergantung? Tergantung amalnya. Paham ya? Artinya, nggak mesti nunggu berhasil dulu, baru kemudian dicatatkan pahalanya. Itu loh maksudnya. Paham nggak sampai sini? Maksudnya paham nggak ini? Paham nggak? Antum, ayah target 20 juz. Kalau nggak 20 juz, pulang kau nggak ikut LCMB. Cie. Gimana? Banyak yang deg-degan langsung kan? Ya. Banyak yang deg-degan langsung. Aduh, sisa berapa hari lagi nih LCMB? Hah? Sisa sebulan nih. Target 20 juz. Ya enggak? Target 20 juz. Kalau enggak, pulang. Nggak ikut LCM. Sekarang saya tanya, antum itu kalau ngafal Quran tuh minta balasannya apa? Biar apa? Biar dapat pahala atau biar dapat LCMB? Yakin? Yakinlah. Karena kau udah selesai LCMB kan? Coba tanya sama adik kelasmu itu, yang kelas 5, yang angkatan 5. Ayo, niatnya nyari pahala apa nyari LCMB? Nyari, nyari pahala. Ya kan? Berarti yang dapat nggak kira-kira pahalanya walaupun nggak nyampe 20 juz hafalannya? Nah, dapat kalau dia benar-benar bersungguh-sungguh. Intinya dapat nggak? Dapat. Dapat nggak? Dapat. Karena yang dinilai sama Allah tuh amalnya, usahanya, prosesnya. Dan saat kita berusaha, saat kita berproses, sejatinya kita udah dapat ha hasilnya. Enggak? Saat kita beramal, kalau kita beramalnya kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan terbaik. Berarti kalau kita udah ngerjakan amalan terbaik, kita udah berhasil belum? Udah berhasil belum? Udah dapat hasil belum? Udah, udah dapat hasil. Walaupun kadang-kadang hasilnya itu belum Allah kasih sesuai dengan logika kita, sesuai dengan cita-cita kita. Tapi udah dapat hasil belum? Kalau kita termasuk orang-orang beriman, udah pasti dapat hasil. Udah pasti dapat hasil. Nah, itu loh. Jadi, apapun target kita, apapun goals kita, apapun impian kita, berarti kalau kita mau dapat hasil, yang harus kita pantengin itu apanya? Yang harus kita ukur setiap hari itu apa? Usahanya atau hasilnya? Usah, usahanya. Usahanya. Berarti kita balik lagi kepada hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hadisnya? Yang menjelaskan bahwasanya Rasul kasih tahu kita orang-orang yang beruntung itu adalah
orang-orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oponyo, usaha, usahanya, ikhtiarnya, ama, amalannya, amalannya yang lebih baik. Bisa jadi hasil menurut kita, logika kita manusia, kita kan suka ngukur tuh kan kadang-kadang cuma pakai materi kan. Ya kan? Hah? Kecenderungan manusia itu kan ngukur setiap hari itu hanya perkara materi. Bisa jadi secara materi manusia kita menilai kita hari ini tidak lebih baik dari kemarin. Tapi di mata Allah, secara ikhtiar, secara amalan kita udah lebih baik. Contoh begini. Nah, yang hari ini di bisnis deh, ya kalian lah. Ini kan MBTC nih. Made Bro deh, misal Made Bro, Made Bro kemarin misalkan Hanafi deh, Hanafi di Medbro. Kemarin Hanafi itu bisa menyelesaikan 5 poster, 5 desain poster orderan klien misalkan. Oke? 5 poster. Berhasil dia kerjakan. Deal dan dia 5 poster. Oke. Hari ini dia cuma 3 poster hari ini. Oke? Kemarin Hanafi hanya fokus kerja, enggak ada yang ganggu, enggak ada kendala. Lancar, alhamdulillah lancar jaya. Ya. Akhirnya bisa dia 5 poster. Hari ini cuma 3 poster dari target 5 poster. Cuma 3 poster. Tapi hari ini dia bisa 3 poster tuh karena dia bisa bantu Zikril. Dia bantu Zikril membereskan kerjaan Zikril yang numpuk gara-gara kemarin nggak selesai. Oke, menurut kacamata manusia biasanya dia deal dan nggak hari ini? Enggak tuh. Potensi kena omel malah. Gimana sih Nabi? Kemarin kan 5 nyampe, sekarang nggak nyampe. Nggak bener nih hari ini nih. Turun dari kemarin. Tapi itu secara apa tadi diukurnya? Secara materi, secara ukuran angka dunianya. Tapi sebenarnya secara amalan, kalau secara versi Rasul, nyampe nggak? Lebih baik nggak di hari ini daripada kemarin? Lebih baik nggak? Lebih baik. Lebih baik. Nah, mana yang kita fokuskan? Sudut pandang mana yang kita fokuskan? Sudut pandang pertama apa yang kedua? Sudut pandang yang kedua. Itulah yang sering ayah sampaikan ke antum ataupun ke Avengers. Kalau ayah tuh selalu fokusnya sama usaha terbaik yang bisa ku kasih. Kalau ayah tuh selalu fokusnya sama apa ikhtiar yang bisa kau berikan yang lebih baik daripada yang kemarin. Amalannya, amalannya. Karena hasil itu udah pasti otomatis itu. Otomatis itu. Cuma nggak nyampe ya targetnya. Cuma nggak nyampe targetnya. Kan yang kita kejar tuh apa? Min haitsula, min haitsula yahtasib. Benar nggak? Kita tuh suka kemudian minta sama Allah, ya Allah berikanlah hamba ya Allah rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Tapi dalam faktanya, setelah kita berdoa, kita menduga-duga nggak? Menduga-duga. Padahal yang kita minta rezeki yang tidak terduga. Jadi sebenarnya siapa yang membatalkan doa kita? Kita. Paham ya? Yang penting tuh ikhtiarnya. Masalah hasilnya belum nampak, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Ya kan? Urusan Allah. Urusan Allah. Nah, jadi fokuslah sama usahanya. Dan ingat, ada kan pepatah yang sering usaha tidak akan mengkhianati. Kan gitu. Atau hasil tidak akan mengkhianati. Mana yang betul itu? Mana yang betul itu? Ya, hasil tidak akan mengkhianati usaha atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terserah kalian lah yang mau yang mana. Tapi yang penting apa yang kita fokuskan? Usahanya, amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Karena tugas kita tuh tidak pernah ditugaskan sama Allah, diwajibkan sama Allah kalau enggak kita berdosa, yaitu perkara apa? Berhasil. Ingat ya, kita tuh fokus sama output. Apa? Output. Output itu apa? Apa usaha, apa ikhtiar yang bisa kita kerjakan.
Jangan fokus sama outcome. Apa itu outcome? Hah? Hasil. Output itu yang bisa kita kontrol. Outcome itu nggak bisa kita kontrol. Oke? Nggak bisa kita kontrol. Contoh nih, ayah order poster ke Ajis. Oke? Berarti outcome-nya, hasilnya bagus apa enggak, itu di tangan siapa? Ayah apa Ajis? Ayo ulang ya. Ayah nih order poster. Jis, bikinkan poster sama ayah. Kata Ajis, siap ya? Oke. Berarti kalau kita bicara output sama outcome, mana yang dikontrol sama Ajis? Outputnya apa outcome-nya? Hah? Outputnya. Karena output itulah yang kemudian dalam kontrolnya Ajis. Apa itu outputnya berarti? Prosesnya. Fokusnya dia saat ngerjain. Idea dia. Ya kan? Detailnya dia. Ketepatan waktu dia ngerjakan orderan tuh. Itu semua dikontrolnya Ajis. Dia udah tepat waktu, udah fokus, udah kreativitasnya semuanya dia kerjakan. Apakah itu bisa menjamin outcome-nya langsung ayah terima? Wih, keren. Bisa menjamin? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan dikontrolnya Ajis. Jadi, mana yang harus dipusingkan sama Ajis kalau dia mau pusing? Omongan ayah, jelek ini masih, atau outputnya dia? Outputnya dia. Pun misalkan udah selesai itu barang, dikasih sama ayah, terus masih ayah banyak komplain, banyak review, ya kan? Maka boleh nggak dia berkecil hati? Jangan ngapain? Kan semua omongan yang keluar dari ayah itu nggak di bawah kontrol dia. Emang dia bisa mengontrol omongan ayah? Nggak bisa kan? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah nggak usah fokus sama omongan ayah, nggak usah fokus sama reviewnya ayah, nggak usah fokus sama evaluasinya ayah, nggak usah baper gitu loh, no baper kan 20 basic rules. Tapi dia fokuskan apa? Apa kemudian yang belum maksimal dari output yang dia kerjakan, asbab kemudian outcome-nya masih belum diterima. Itu yang difokuskan. Artinya sudut pandangnya atau sudut pendengarannya ketika dengerin ocehan ayah, overview apa review ayah, berarti apa? Dia tadi, oh ayah ngomong begini, oh berarti output gua kemarin apa ya? Fokus, oh berarti gua kurang fokus kemarin. Terus saya ngomong begini, Jis ini nggak begini gimana? Kreatifnya nggak, ini warnanya nggak matching ini, nggak kontras ini. Berarti apa kata? Oh berarti kemarin gua begitu milih warna belum memikirkan sudut pandang kontrasnya atau tidaknya dan seru matching apa enggaknya. Dia fokus kepada apa yang dia kontrol. Itulah yang akan membuat usaha dia jadi lebih baik. Artinya, secara hitungan manusia, dia udah berhasil belum? Belum. Tapi secara hitungan output dia, amalannya, dia berhasil nggak? Berhasil. Kenapa? Ada pertumbuhan. Karena dia tahu sekarang mana proses yang salah kemarin pada saat dia kerjakan. Nah, orang-orang yang stres tuh, orang-orang yang fokus sama apa yang dia tidak kontrol. Bukan sama outputnya, tapi apa? Oh, outcome-nya. Sekarang gini, agar dia lebih kreatif pada saat bikin poster, bisa diimprove nggak sama Ajis? Bisa ditingkatkan nggak? Bisa. Agar dia lebih fokus pada saat ngerjain poster, bisa ditingkatkan nggak fokusnya? Bisa. Agar dia lebih detail ketika nge-crop, biar nggak belentang-belentong crop-cropannya, bisa ditingkatkan nggak sama dia? Bisa? Bisa. Agar ayah nggak ngomel, bisa nggak? Di, di, dipastikan sama dia. Agar ayah nggak bisa apa nggak ngomel, bisa nggak? Agar ayah kemudian nggak komplain, bisa nggak? Ya sudah, ngapain kau pikirkan apa yang nggak bisa kau kontrol? Tapi kalau dia fokus kemudian sama tadi fokusnya ditingkatin, kreativitasnya ditingkatin, skill kemudian crop-cropannya ditingkatin, ketepatan waktunya ditingkatin. Kalau dia fokus di situ, yang bukti nyatanya dia mampu melakukan itu tanpa ada kemudian intervensi orang lain, karena itu semuanya dalam kontrol dia. Ketika itu dia tingkatkan, itu berpotensi nggak untuk meminimalisir ocehan ayah? Iya kan? Berpotensi nggak untuk menyebabkan ayah nggak komplain? Berpotensi nggak untuk menyebabkan ayah nggak kemudian mengevaluasi, mereview lagi? Berpotensi? Berpotensi. Kenapa nggak fokus di situ aja? Sama halnya dengan santri tadi. Kalau ternyata pada saat ikhtiarnya,
Ditingkatin terus ikhtiarnya. Orang yang tadinya makan 30 menit, dia 15 menit. Biar 15 menit lagi bisa ziyadah. Orang yang tadinya 10 menit sebelum azan ke masjid, dia 15 menit, 20 menit sebelum azan udah ke masjid. Agar bisa ziyadah. Itu bisa nggak dilakukan? Bisa nggak? Dalam kontrol kita nggak? Dalam kontrol kita? Dalam kontrol kita. Ada nggak potensi kemudian ikhtiar dia yang lebih serius daripada orang lain menyebabkan ayah kemudian memaafkan dan meloloskan untuk LCMB? Ada nggak? Gitu loh. Gitu juga kita ke Tuhan. Gitu juga kita ke Tuhan. Kita minta kemudian target kita 1 M bulan ini. Itu dikontrol kita nggak? 1 M tuh. Turun apa enggaknya dikontrol kita nggak? Tapi membuat kita lebih tepat waktu masuk kantor. Ya kan? Lebih banyak lagi program-program yang kita create. Lebih detail lagi melihat apa namanya menjalankan iklan, misalkan kalau digital marketing dan seterusnya. Itu dalam kontrol kita nggak? Dan itu berpotensi nggak untuk kemudian Allah kabulkan kemudian yang 1 M. Nah, gitu. Nah, jadi kita fokus di mananya? Amalannya. Dan ketika kita fokus sama amalannya, maka sejatinya kita sudah berhasil. Udah pasti berhasil. Minimal hasilnya apa? Ada pertumbuhan dari diri kita. Nampak ada pertumbuhan dari diri kita. Itulah yang dimaksud dengan Kaizen. Salah satu working culture kita, Kaizen. Akhirnya kau bertumbuh. Itulah kemudian hasil yang dimaksud dengan surat Al-Mulk ayat 2. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Outcome itu urusan Allah. Suka-sukanya Allah. Suka-sukanya Allah. Gitu. Nah, jadi ayo sudut pandangnya itu biar kita tetap semangat setiap hari, biar kita semangat setiap saat, sudut pandangnya itu adalah sudut pandang ayyukum ahsanu amala. Bukan kemudian ayyukum ahsanu hasila. Kan bukan hasil terbaik kan, amalan terbaik, tapi amalan terbaik itulah yang kemudian diiringi dengan hasil terbaik. Itulah pada akhirnya kenapa ayah sampaikan tugas kita itu bukan untuk berhasil, tugas kita itu untuk bersabar dan bertakwa, bersabar dan sholat, bersabar dan ayo bersabar dan berusaha. Udah pernah ini 2B, B2, kalau B2 kan babi ya jangan, 2B ya. Bersabar dan berikhtiar. Bersabar dan yang di pusat ada nggak? Coba nyalain tuh. Kayaknya yang di pusat udah gregetan tuh. Bukan itu, woy. Bersabar dan bersabar dan bertahan. Kan itu maksudnya. Pernah dengar nggak? Pernah. Gitu. Barusan ya. Bersabar dan bertahan. Tugas kita tuh bersabar dan bertahan. Sabar jalaninnya, tahan sama prosesnya. Itu ya tugasnya. Ya kan? Bukan bertahan dan berhasil, bukan. Tugas kita itu bersabar dan bertahan. Karena orang-orang yang berhasil pada akhirnya adalah hanya orang-orang yang bersabar dan bertahan. Ingat tuh. Orang-orang yang berhasil itu hanya mereka-mereka yang bersabar dan bertahan. Orang-orang yang nggak bersabar dan nggak mampu bertahan tidak akan pernah berhasil. Mulai dari golongan Nabi dan Rasul sampai kita manusia biasa. Bukankah Nabi dan Rasul pun disuruh bersabar dan bertahan? Bukan ujuk-ujuk kemudian berhasil toh? Diuji, dipaksa sama Allah untuk bersabar dan bertahan. Baru kemudian berhasil. Itu. Baru kemudian berhasil. Nah, coba buka surat Al-Ghafir ayat 44. Ya, surat Ghafir ayat 44. Apa kata Allah di situ? Di ujung ayatnya adalah maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan yang ayat maksud di sini
ujung akhirnya. Oh, apa ujung ayatnya. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat dan akan hamba. Udah serahkan sama Allah, ya kan? Serahkan sama Allah. Apa nih maksudnya? Bertah bertahan. Serahkan sama Allah. Tahankan gitu, ya. Tawakal gitu loh. Bertahan, tahankan. Bersabarnya mana ya? Surat Luqman ayat 31. Coba buka. Surat Luqman 31. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut berkat nikmatnya Allah agar dia memperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Artinya apa? Sesungguhnya sekali layar terkembang, biarkan dia berlayar selamanya, pantas surut ke belakang. Untuk apa itu? Satu, selama kemudian kapal kan ini kapal tuh berlayar di laut itu dengan apa? Karena nikmatnya Allah. Berarti karena kuasanya Allah. Apa tujuannya? Agar Allah tuh agar kita nih yang diizinkan sama Allah berlayar nih bisa melihat apa? Tanda-tanda kebesarannya. Siapa yang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah selama berlayar tuh? Orang-orang yang sangat sabar dan mampu bertahan tuh tadi tuh. Kalau kau nggak bisa sabar dan nggak bisa bertahan, maka kau tidak akan melihat betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah dalam masa perjuangan itu. Ya. Hanya orang-orang yang bersabar dan bertahanlah yang kemudian melihat sisi lain. Apa yang dia lihat? Oh, betapa kemudian bersyukurnya dia. Betapa kemudian maha besarnya Allah menempatkan dia di posisi itu. Walaupun sakit dirasa. Contoh begini loh, maksudnya gimana ya? Ayah omelin kalian. Ayah omelin Ajis. Ayah omelin kalian lah. Pokoknya yang tak habis-habisnya ayah omelin. Kalau kalian pakai 2B sudut pandangnya, bersabar dan bertahan. Versi surat Luqman tadi, ayat 31 tadi. Maka sisi lainnya apa? Kalian akan melihat gimana? Tanda-tanda kebesaran Allah apa yang kalian lihat di situ? Hmm. Masya Allah ya, terima kasih. Ayah Beben kan bukan siapa-siapa saya sebenarnya. Baru ketemu juga kemarin. Kalau dihitung-hitung juga, apa ruginya Ayah Beben kalau saya masih Badung. Tapi Ayah Beben segitu marahnya sama kita. Sudut pandang itu pasti yang dapat. Tapi kalau orangnya tidak bertahan dan bersabar, sudut pandangnya apa ketika diomelin? Apaan sih? Semuanya salah di mata ayah. Balik aja gua. Nah, beda nggak sudut pandangnya? Beda pasti. Beda pasti. Beda pasti. Orang yang hari ini misalkan berulang-ulang yang nggak lolos ayat-ayat itu aja yang di murojaah, mau disetorin lupa. Pas murojaah udah hafal. Pas sudah di depan ustaznya lupa. Di depan ustaznya lupa. Ya kan? Kalau orang yang bertahan dan bersabar, apa yang dilihat dari situ? Oh, dilihat ayat, wah, ya Allah, Allah lagi rindu nih sama saya. Allah pengen ngobrol nih sama saya lewat ayat ini. Makanya Allah pengen saya ngulang ayat ini. Bisa nangis tuh baca Qur'annya kalau udah begitu sudut pandangnya. Karena dia bisa melihat kebesaran Allah. Tapi kalau sudut pandangnya bukan 2B di situ, apa yang dia lihat? Susah banget sih Qur'an nih. Apaan sih nih? Tadi kan gua udah ingat. Yang disalahin apa lagi? Gara-gara kalian sih berisik pas gua mau setoran. Apa urusan? Paham ya? Itu loh maksud. Atau misal CS udah berikhtiar rasanya, nggak nyampe target hariannya, ya kan? Kalau dia melihat sudut pandangnya 2B, bertahan dan bersabar, maka apa yang akan dia lakukan? Maka yang akan dia lakukan, dia akan mengevaluasi dirinya, kan? Apa yang kurang dari aku ini? Oh iya, maaf ya Allah, tadi aku masih nggak jaga wudhu misalkan. Tadi masih begini begitu. Tapi kalau kemudian sudut pandangnya bukan 2B, apa yang akan dia lakukan? Dia akan datang tuh ke Bank Deka. Bang, kayaknya aku nggak pantas deh. Kayaknya aku nggak layak deh, Bang. Terus mau resign aja. Nah,
Gitu. Beda pasti. Beda. Sudut pandang orang yang bertahan dan orang-orang yang bertahan dan bersabar, maka Allah akan mampukan dia justru melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam prosesnya, alias melihat hal-hal yang baik, sudut pandang yang baik dalam perjalanan berlayarnya kapal itu. Gitu. Karena kata Allah udah jelas kan, itu hanya bisa dilakukan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang sangat sabar dan bersyukur. Kata Allah, hanya orang yang sabar dan bersyukurlah yang mampu melihat atau pakai sudut pandang itu. Gitu. Apa? Lalu gimana cara mengukur usaha amalan yang sudah terbaik? Oh, ada pertanyaan sekarang. Cara mengukur Umpur nih bertanya. Jadi gimana cara mengukur usaha atau amalan kita sudah yang terbaik? Bagaimana Ustaz? Ini curhat nih kayaknya. Ini kan, ini curhat nih. Oke, bagaimana cara mengukur amalan kita udah baik apa belum? Kalau begitu, ya kan? Simple. Kita punya standarnya nggak dari sebuah proses? Ada nggak standarnya? Standar SOP-nya ada nggak? Ada kan? Ada standarnya itu? Ya sudah, udah nyampe belum standar itu? Udah sesuai dengan standar itu atau belum? Simple aja, working culture tuh standar kita nggak? Dildan, standar nggak? Kaizen, standar nggak? Ya kan? Terus apa satu lagi? Ceria, standar nggak? Nah, service culture kita, care, standar nggak care-nya? Standar. Surprising, standar nggak? Inspiring, standar nggak? Nah udah, nggak usah dulu sampai ke 20 basic rules. Coba kita lihat diri kita, hari ini kita udah dildan belum? Belum. Berarti amalannya masih harus terus ditingkatkan. Hari ini udah dildan belum? Udah, tapi hasilnya tetap belum. Nggak usah kau urus itu hasilnya. Itu perkara urusan Allah. Dan ayah yakin betul. Ketika kau udah deal dan tapi hasilnya belum sesuai, itu bukan belum sesuai. Allah simpan aja. Allah tunggu waktunya diturunkan sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya ayah pernah nggak ngomel-ngomel lagi ketika kalian udah deal dan? Kalian udah deal dan nih, tapi targetnya tetap nggak nyampe secara angka, tapi kerjaan udah dilakukan. Apa yang ayah bilang? Oh ya sudah, kita improve lagi bulan depan. Selesai kan, Pak? Iya kan? Nah, jadi ikhtiarnya itu yang harus kita fokuskan. Hasil itu bukan urusan kita. Kalian menghafal nih, 24 jam kalian murojaah, nggak ada tidur-tidurnya. Emang ada jaminan kalian sesuai target? Nggak, nggak ada jaminan. Makanya, biar tetap berlayarnya itu nikmat, nah, pakai sudut pandang bertahan dan bersabar. Ya, bertahan dan bersabar. Seberapa kemudian besarnya pun gelombang. Karena kalau nggak, makin besar gelombang tuh. Kalau kita nggak bertahan dan bersabar, sudut pandangnya apa? Ya elah, Allah gitu amat ya, ombak dikasihnya. Tapi kalau bertahan dan bersabar, apa sudut pandangnya? Wah, naik kelas gue nih. Allah udah percayain gue untuk ngelewatin ombak segede segede ini. Kan beda itu. Beda nggak sudut pandangnya itu? Beda nggak energinya? Beda kalau pakai beliefnya seperti itu. Nah, sudah itu ukurannya. Kan kita dalam hidup tuh punya ukuran masing-masing. Bapak Ibu di rumah kan punya ukuran masing-masing. Punya standar kesepakatan masing. Nah, itulah yang menjadi standar. Udah sesuai belum sama itu? Care. Udah care belum sih saya jadi orang tuh? Inspiring. Udah inspiring belum sih saya secara sikap nih? Belum. Ya sudah. Udah, tapi kepada yang buruk. Jangan. Menginspirasi orang buruk. Nah, gitu. Oke? Nah, jadi kuncinya adalah bertahan, bersabar dan bertahan. Karena pada akhirnya yang masuk surga itu adalah orang-orang yang bersabar dan bertahan. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang wahai para ahli surga atas apa yang kau sabar dulu di dunia. Begitu kan sambutan dari malaikat kepada orang-orang yang masuk surga. Nah, begitu ya. Nah, jadi kepada semuanya kita biar kapal kita itu terus berlayar, maka pakailah sudut pandang bersabar dan bertahan agar kita bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah dalam jerninya kita, dalam perjalanannya kita. Begitu ya. Nah, fokusnya dengan amalan. Ayyukum ahsanu. Berarti kalau kita diomelin orang, yang kita fokuskan apa? Amalannya apa hasilnya? Amalannya.
Dengerin gitu. Omelan itu dengerin dan hubungkan omelan itu dengan proses yang sedang kita jalani. Pasti ada yang belum apa? Yang belum tepat di proses yang kita jalankan, makanya ada omelan itu. Makanya ada omelan itu. Nah, disitulah kau nanti akan bertumbuh. Disitulah kemudian kau akan terhindar dari jatuh ke lubang yang sama. Kenapa? Karena ketika kau dievaluasi, kau fokus sama amalannya. Sehingga kau ngerti betul apa yang nggak boleh kau lakukan lah lagi di masa depan. Tapi kalau kau fokus sama omelannya, hah, nggak kau hubungkan sama prosesnya, kau akan terjebak dengan kesalahan yang sama. Kenapa? Karena kau nggak ngerti apa salahnya di proses kenapa itu omelan ada. Itu loh, ya, itu loh yang akan terjadi. Jadi kau nggak ngerti apa yang kau harus perbaiki. Karena pada saat kau dievaluasi, fokusmu sama bapernya, bukan sama amalannya. Kau fokusnya sama ya Allah, aku udah segitunya masih salah. Iya, kau nggak akan dapat apa-apa dari evaluasi itu. Akhirnya kau akan melakukan yang sama dan kau akan diomelin lagi. Tapi coba, oke. Oh ini. Coba kau tanya gitu. Maksud abang yang abang nggak apa yang abang marahkan itu proses yang ini berarti ya bang ya? Iya benar. Oke siap bang. Catat. Itu jauh lebih baik daripada apa? Ya, paham, paham. Biar cepat selesai nih. Paham. Ah, paham nggak kau tuh akhirnya? Nggak akan. Akhirnya kau melakukan hal yang sama nggak? Iya. Salah lagi nggak? Iya. Diomelin lagi nggak? Oh, gitu loh. Kenapa? Karena kamu bukan ayyukum ahsanu amala. Kau nggak fokus sama amalan biar lebih baik. Begitu. Sip? Paham? Paham. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Berarti ada berapa ayat yang coba kita tadabburi hari ini? 3. Ya, Al-Mulk ayat 2, Ghafir 44, Luqman 31. Jadi mulai dari Al-Mulk. Al-Mulk ayat 2. Biar Al-Mulk ayat 2 ini bisa saya dapat. Kan di situ kan? Ayyukum ahsanu amala. Maka saya harus Ghafir 44 dan Luqman 31. Nah, gitulah kira-kira. Dipahami? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, Mim sudah kita skip ya. Kayaknya kalau ayah kajian petugas Mim leha-leha. Ini mah nggak ada nih Mim. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, ayah sampaikan tadi bisa kita amalkan, bisa kita jadikan pegangan prinsip dalam kehidupan kita, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertumbuh dari segi amalan, sehingga bertumbuh dari karakter kita, dari kepribadian kita, dari kualitas diri kita pun jadi orang-orang yang bertumbuh dan beruntung, sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang hari ini dia lebih baik daripada kemarin. Apa yang lebih baik? Ayyukum ahsanu amalannya lebih baik, prosesnya lebih baik, ikhtiarnya lebih baik, skillnya lebih baik, hasil urusan Allah, hasil urusan yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya, hamba yang doib, hamba yang lemah, banyak salah kutip, salah sebut dan seterusnya. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semuanya. Usikum bin nafsi wa iyaya bittaqullah. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Langsung saya tutup aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.